Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Ibu Dina Sherin selaku dosen pengampu mata kuliah Matematika Teknik serta teman-teman sekalian yang saya hormati. Perkenalkan, saya Naluri Zafika selaku moderator dari kelompok 1. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi dengan judul Perubahan kadar air pada pengeringan hasil pertanian dengan menggunakan persamaan diferensial orde 1. Nah, sebelum memasuki pemaparan materi, izinkan saya menjelaskan alur presentasi hari ini. Yang pertama, akan disampaikan latar belakang dan konsep dasar persamaan diferensial orde 1. Selanjutnya, dilanjutkan dengan penerapan model matematis pada proses pengeringan hasil pertanian, contoh perhitungan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi laju pengeringan. Nah, yang terakhir, kami akan menyampaikan kesimpulan dan penentuan waktu serta suhu pengeringan yang efisien. Baiklah, selanjutnya kita masuk saja ke dalam pemaparan materi. Latar belakang. Pertama, pengeringan dapat menjaga kualitas hasil pertanian dengan menurunkan kadar air agar tidak cepat rusak. Kedua, metode pengeringan dapat dilakukan secara alami menggunakan matahari atau buatan menggunakan alat pengeringan yang lebih cepat dan seragam. Yang ketiga, proses pengeringan dapat dimodelkan dengan persamaan diferensial orde 1 untuk memprediksi perubahan kadar air terhadap waktu. Yang keempat, model matematis membantu menentukan waktu dan suhu pengeringan yang efisien sehingga mutu tetap terjaga. Yang kelima, faktor yang mempengaruhi laju pengeringan meliputi suhu, kelembapan udara, kecepatan aliran udara, serta karakteristik bahan. Baiklah, materi selanjutnya persamaan diferensial orde 1 dan penerapan diferensial orde 1. Selanjutnya ada persamaan diferensial orde 1 yang memiliki bentuk umum dm per dt sama dengan min K dikalikan dengan M dikurang ME. Dengan M adalah kadar air, ME adalah kadar air kesetimbangan, dan K sebagai konstanta laju pengeringan. Dalam persamaan diferensial orde 1 ini bisa terbentuk eksponensial, di mana rumusnya itu adalah M sama dengan ME ditambah M0 dikurang ME dikalikan dengan E pangkat KT. Agar kita dapat memahami persamaan diferensial orde 1 ini dengan baik, maka kita lanjut saja ke contoh soalnya yang berbunyi, jika kadar air awal bahan atau M0 adalah 70% dan kadar air setimbang atau ME adalah 10% dan konstanta laju pengeringan atau K adalah 0,25 jam pangkat min 1, maka tentukan kadar air bahan setelah 4 jam proses pengeringan. Maka jawabannya kita dapat mencari dengan rumus yang sudah terbentuk eksponensial tadi, yaitu M sama dengan ME ditambah M0 dikurang ME dikalikan dengan E pangkat KT. Maka M sama dengan 10 ditambah 70 kurang 10 dikalikan dengan E pangkat min 0,25 kali 4. Karena K konstantanya 0,25 dan T atau waktunya itu adalah 4 jam. Maka dikalikan dengan 4, maka bisa terbentuklah penjumlahan yaitu 10 ditambah 60 kali E pangkat min 1. Dengan E pangkat min 1 itu adalah 0,36 dikalikan dengan 60, lalu didapatkan hasil akhir yaitu 32,07. Jadi setelah 4 jam pengeringan, kadar air bahan menjadi sekitar 32,07%. Materi selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi nilai konstanta. Baiklah, selanjutnya kita beralih kepada faktor yang mempengaruhi nilai konstanta. Nilai konstanta laju pengeringan atau K dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti suhu udara, kecepatan nilai aliran udara, serta karakteristik bahan yang dikeringkan.
Nah, suhu itu semakin tinggi maka nilai K akan semakin besar dan pengeringan akan lebih cepat. Aliran udara itu mempercepat penguapan dan karakteristik bahan yaitu terdiri ukuran, porositas, dan kadar lemak. Kita masuk ke contoh soalnya, yaitu diketahui dua suhu kondisi pengeringan. Yang pertama, suhu 50 derajat Celcius menghasilkan konstanta 0,15 per jam, dan suhu 70 derajat menghasilkan konstanta 0,35 per jam. Jika kadar air awal 60% dan kadar air setimbang 10%, tentukanlah kadar air setelah 3 jam untuk kedua kondisi. Nah, di sini kita memakai model yaitu M sama dengan ME ditambah dalam kurung M0 dikurang ME, E pangkat min konstanta dikali waktu. Nah, kita masukkan masing-masing dari suhu 50 derajat dan 70 derajat tadi, sehingga untuk suhu 50 derajat, M-nya itu menghasilkan 10 ditambah 60% dikurang 10 tadi, E-nya yaitu 0,15 dikali 3, karena 3 itu adalah jamnya. Nah, menghasilkan 41,88%. Sedangkan untuk suhu 70 derajat, masukkan kepada model tadi dan dihasilkan 27,49%. Baiklah, materi selanjutnya yaitu penentuan waktu dan suhu pengeringan yang efisien. Baiklah, selanjutnya yaitu penentuan waktu dan suhu pengeringan yang efisien. Dengan menggunakan model persamaan diferensial berbentuk eksponensial dengan rumus M sama dengan ME ditambah buka kurung M0 dikurang ME tutup kurung E pangkat KT, dapat dihitung waktu yang dibutuhkan untuk mencapai kadar air tertentu sesuai standar penyimpanan. Misalnya, untuk bahan dengan M0 sama dengan 70%, ME sama dengan 10%, K sama dengan 0,3 jam min 1, dan kadar air target M sama dengan 20%. Baiklah, selanjutnya yaitu yang terakhir, yaitu penyampaian kesimpulan. Kesimpulan dari penjelasan tentang tugas kami yaitu pengeringan penting untuk kualitas dan daya simpan hasil pertanian. Yang kedua, persamaan diferensial orde 1 efektif menjelaskan proses penurunan kadar air. Yang ketiga, nilai konstanta K dipengaruhi suhu, kelembapan, aliran udara, dan sifat bahan. Yang keempat, model matematis membantu menentukan waktu dan suhu efisien. Yang terakhir yaitu aplikasi nyata matematika dalam bidang teknik pertanian dan biosistem. Baiklah, terima kasih kami ucapkan kepada seluruh anggota kelompok yang telah memaparkan materi dengan sangat baik. Dan juga kepada Ibu Dina selaku dosen pengampu mata kuliah Matematika Teknik. Demikian presentasi dari kelompok 1 dengan judul Perubahan kadar air pada pengeringan hasil pertanian dengan menggunakan persamaan diferensial orde 1. Melalui materi ini, kami berharap kita semua dapat lebih memahami bagaimana persamaan diferensial orde 1 dapat digunakan untuk memodelkan proses pengeringan hasil pertanian, sehingga efisiensi waktu dan suhu pengeringan dapat ditentukan secara matematis. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.